ini fungsi komposisi. Kalau ada F bundaran G inverse gitu ya, itu artinya kalau kita keluarkan dari inverse-nya, jadinya adalah G inverse bundaran F inverse. Tuh. Ini X ya, X. Kayak gitu. Terus kalau ada F bundaran F inverse, itu hasilnya adalah X. Begitu juga ketika F inverse bundaran F, hasilnya juga X. Nah, nih, udah ada nih kisi-kisinya, sifat-sifatnya ya yang harus kalian hafalin nih. Pokoknya dibalik ya, kalau dia bagian sini, dibalik. Kalau F-nya duluan, berarti inverse-nya kebalikannya, kayak gitu. Oke, kita banyak yang sudah jawab. Berapa nih? Oh, hanya Reja yang jawab. Karena waktunya udah habis, ya. Udah. Berarti kita coba kerjakan sama-sama ya. Artinya di sini F bundaran G inverse. Ini langsung aja. Berarti ke bawah aja langsung ya. Oke, ada yang A, ada yang B, kita cek mana jawabannya. Berarti kalau tadi F bundaran G inverse kita keluarkan jadinya. Sebentar. Jadinya, duduk. G inverse bundaran F inverse. Bundaran apa lagi? Ini kan Fx ya. Sama dengan 3x kurang 7 ini ya. Nah, kita kerjakan dari belakang. Berarti tadi, nih sama dengan sifat yang ini ya. Sifat yang baru saya kasih tahu. Berarti artinya sama dengan x. Berarti di sini sebenarnya dapatnya x. Berarti G X itu sama dengan 3x kurang 7. Berarti yang ditanya apa? G5 ya. Ingat tadi fungsi yang tadi ya, yang pertama soal keempat tadi. Kita balik aja. Kita kan mau cari fungsi G, bukan G inverse. Berarti G itu adalah 3x kurang 7. Sama dengan X. Nah, maunya berapa G-nya? 5. Ya udah, artinya di sini harus 5. Ya enggak? Berarti 3x kurang 7 itu sama dengan 5. 3x sama dengan 5 tambah 7. 3x sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 3. Hasilnya 4. Berarti X-nya adalah, lihat ya, X-nya 4 kan? Nih, dapat nih, G-nya artinya biar 5. Berarti X-nya adalah 4. Ini kan sesuai ya? Nih. Kayak gitu. Jadi jalannya ya harus ingat. Berarti jawabannya C. Iya, jadi jangan sampai salah ya. Kalian harus ingat lagi tuh fungsi yang di inverse ya, dibalik gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini jadi jawabannya. Ya, pokoknya kalau ini kan kerjainnya dari belakang gitu ya. Nah, berarti F beneran F itu X kan? Gitu. Oke, ayo lagi ya. Ya, ini jawabannya ya. Ke C4 ya. Yang ini udah kayaknya ya. Boleh deh kerjain ulang. Ini yang flowchart kan. Jadi kalau PK, flowchartnya itu nggak terlalu sulit dibanding PM, ya nggak? Harus tetap semangat ya. Ini -1. Integral gitu ya. Berarti ada integral. Ingat, saya mungkin kasih rumusnya aja kali. Untuk integral, misalnya integralnya adalah x pangkat n dx terhadap x gitu ya. Maka integralnya 1/n tambah 1. X-nya juga n tambah 1. Tuh. Itu untuk integral. Jawabannya ya sama-sama. Berarti pertama jika diberikan input, berarti ini adalah input awal kalian. Nih, mulai gitu kan. Nah, berarti fx-nya, ini fx. Berarti kita harus tahu dulu apakah fungsi genap dengan fungsi ganjil. Nah, ini untuk materi.
Kalau dia fungsinya, misalnya f, kita substitusikan dengan negatif x, menghasilkan sama dengan fungsi x itu sendiri, maka dia adalah fungsi genap. Oke? Kalau dia disubstitusikan dengan negatif x, menghasilkan min fx, maka dia adalah fungsi ganjil. Oke? Ya, jadi dia adalah fungsi ganjil. Ingat itu? Mana nih komentarnya nih? Ya. Nah, selanjutnya kita cari fungsinya. Berarti mulai ya di pertama. Fx, berarti yang pertama. Fx-nya adalah 3x kuadrat kurang 5. Artinya kita harus cek dulu dia genap dengan ganjil dengan mensubstitusikan x itu dengan negatif x. Jadi kita cari negatif x. Berarti kita ganti ya. Ini 3, x-nya kita ganti dengan negatif x. Kuadrat kurang 5. Berarti 3 kali negatif x, berarti negatif 3x. Kuadrat. Negatif 5 ya. Negatif 3x kuadrat artinya negatif 3 kali negatif 3, 9 ya. 9x kuadrat kurang 5. Sama nggak? Ini kan kalau fx-nya kita keluarin juga. 3 kali 3, 9. X kuadrat kurang 5. Ini fx, ini f min x-nya. Sama nggak? Sama ya? Nah, karena f min x-nya itu sama dengan fx, maka dia fungsi genap ya. Nah, kayak gitu. Berarti dia fungsi genap, berarti kita ke arah kanan. Oke. Selanjutnya kita cari ini, ditanyanya gx-nya kurang dari 5 nggak sih? Oke, berarti kita ke sebelah kanan tadi. Segi berapa nih? Segi 5, ke segi 5 ya. Langkah kedua, gx-nya itu adalah integral negatif 1 menuju 2 dari fx dx. Nah, artinya kita udah dapat fx-nya ya. Fx-nya adalah 9x kuadrat kurang 5 dx. Ingat tadi, ini ya, yang saya bilang integral. Kalau integral artinya pangkatnya ditambah. Berarti 9 per pangkatnya 2 tambah 1. Jadinya 3, ya enggak? Jadinya per 3. X-nya ya juga tetap jadinya 3. Dikurang berarti kalau integralnya itu adalah pangkat, nggak ada X-nya, berarti tinggal kita tambahin aja X. Berarti 5X. Tuh, berarti dia integral tentu. Dari berapa? Dari min 1 menuju ke 2. Tuh, kayak gitu. Kita sederhanakan ya. 9 bagi 3, 3. Ya enggak? 3X pangkat 3 dikurang 5X. Nih, 2 min 1. Nah, berarti tinggal kalian substitusikan. Substitusikan yang mana dulu? Ya, yang atas dulu yang disubstitusikan ya. Berarti 3, 2 pangkat 3 dikurang 5 kali 2. Tuh, set. Ini berarti yang substitusi 2. Terus dikurang sama 3, negatif 1 pangkat 3 dikurang 5 kali negatif 1. Nah, berarti 2 pangkat 3, 8. 8 kali 3, 24. 24 kurang 10. Berarti 10, 14. Jadinya di sini negatif 1 pangkat 3. Berarti negatif 1 ya. Negatif 3 jadinya di sini. Negatif 3. Negatif 5, negatif 1. Berarti positif kali ya. Atau min. Misalnya kalian bingung. Nih saya hapus dulu sedikit. Biar tidak bingung. Berarti negatif 5 kali min 1. Min 5 ya. Nah, berarti min 3. Negatif kali negatif positif. Min 3 tambah 5. Berarti min 2 ya enggak? Oke, bentar. Mana nih? Aduh. Bentar ya, agak macet dia. Sebentar saja. Oke. Berarti negatif 2. Tuh. 5 berarti positif jadinya ya. Oke. Nih, positif 2. Berarti 14 kurang 2 berapa adik-adik? 12. Tuh. Jadinya, apakah GX kurang dari 15? Iya dong.
GX-nya 12 kan? 12 kurang dari 15? Benar. Biasanya kalau satu benar, apalagi nih? Iya, 3 benar ya. Kita cek. HX deh, HX. Berarti perlu HX semua ya? Baik, pernyataan 2 dan 3 perlu HX semua. Berarti di sini dapatnya 12. 12 prima atau bukan? GX-nya kan 12 tuh. 12 bukan bilangan prima, berarti kalian ke sebelah kanan. Artinya kita dapat HX itu adalah GX dibagi 3. Nah, GX-nya dapat berapa tadi? 12. 12 bagi 3? 4. Oke. Apakah 4 habis dibagi 3? Tidak ya. 4 tidak habis dibagi 3. Dia menyisakan 1 yang nggak sisa. Kita cek yang nomor 3. Pernyataan 3 ya. GX kurang HX sama dengan 8. GX berapa? GX-nya 12 dikurang 4. Oh iya, benar ya? Ya, benar. G2-nya? Ya, udah otomatis salah ya nggak? Kalau misalnya udah pasti 1 dan 3, ya berarti jawabannya yang B gitu. Oke, yang ini kayaknya masih aman ya. Biar agak berbeda. Boleh deh dikerjain nomor 10. Jadi ternyata di hari keberapa gitu ya, dia berubah kan. Yang awalnya dia trapesium gitu kan. Ada yang dapat jajar genjang. Makanya tadi saya minta kalian itu harus ngapalin tuh sifat-sifat dari bangun datar. Oh, jadi nggak hanya satu itu aja gitu. Ini setipe gitu loh, sama yang kayak lagi ini ya, jajar genjang gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang dapat trapesium. Di sini berarti kita udah tahu sebuah trapesium sama kaki A, B, C, D, dan garis K, ini garis K ya, yang melalui titik C dan sejajar AD. Oke. Jika koordinat C itu adalah X, Y, maka 5X tambah Y berapa? Kan? Gimana caranya? Ya, kita ingat dalam koordinat kartesius, kalau mendatar itu namanya X, ya nggak? Kalau dia tegak gitu, dia adalah Y. Oh, berarti di sini kita cek dulu lah. Kalau sama kaki berarti panjangnya sama ini ya. Nah, ini sama ya, sama kaki gitu kan. Selanjutnya, kita cek bagian sini nih. Dari, kita mau cari koordinat C-nya kan? Kita cek aja bagian ini. Nih. Pasti jaraknya, nih, misalnya ini O, ini P ya. Jarak OA itu pasti sama dengan BP. Tuh. Gimana jaraknya? Kita pindahin warnanya. Mencari yang seperti ini gimana? Ya, kita udah tahu kalau A-nya itu min 3, min 1. Berarti dia di ketinggian negatif 1. Ya. Ini B-nya 1, min 1. Berarti C-nya itu di ketinggian berapa? Ya, sebenarnya lihat aja di sini. Ketinggiannya udah pasti sama ya. Ketinggiannya Y-nya sama gitu nggak? Ya, ini Y kan? Ini Y. Sama ya ketinggiannya. Berapa? 2. Ini kan X, Y. Jangan lupa kalau koordinat itu X, Y. Berarti Y-nya adalah 2. Tinggal PR kalian mencari X-nya. PR kalian mencari X. Untuk mencari X, OA itu sama dengan BP. Kita cek jaraknya aja. Berarti di sini X-nya negatif 5. Berarti mulainya adalah, X itu kan mendatar gini ya. Ini X. Terus di A-nya itu adalah min 3. Di sini min 5. Berarti min 3 ke min 5 berapa jaraknya? Min 3 ke min 5. Oke, kita buatlah bantuan gitu ya. Min 4, min, sebentar. Iya, benar ya 2. Ya, ini agak. Min 4, min 3. Nah, berarti ada berapa? 1, 2. 2 satuan. Berarti panjangnya adalah 2. Kalau di sini 2, artinya ini juga panjangnya 2. Berarti kita fokus kemana kalau kiri ke kanan?
Kalau dia dari B ke P, kan mendatar. Mendatar berarti fokusnya ke bagian yang X. Artinya kalau ke kanan, ingat kalau X, saya gambarin aja ya. Nah, ini X-nya, ini B-nya -1. Kita nggak tahu harus berapa jaraknya. Harus 2. 1, 2. Berarti ini berapa nih? Kalau dia 1 mulainya? 2, 3. Berarti X-nya adalah 3. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau sama kaki otomatis jaraknya dengan tingginya itu sama gitu. Ya, gitu ya. Cara simpelnya seperti itu aja. Mulainya kan X-nya 1. Tuh. Kita hapus sedikit, ini mengganggu sekali. Berarti kita udah dapat nih X, Y dari C. Ya udah tinggal substitusi aja. 5, X-nya 3, tambah Y-nya 2. Berarti 5 kali 3, 15, tambah 2. Berapa adik-adik? 17. Berarti jawabannya B. Itu ya, B ya.